Halo, Assalamualaikum. Selamat bertemu dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Halo, pada materi ini, koneksi antar materi ini apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Sebetulnya saya sudah mencoba berusaha untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun sebelum pelajari modul ini, saya memandang siswa yang pertama bahwa setiap siswa itu unik dan berbeda. Saya sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif karena kebetulan sekolah saya adalah sekolah penggerak, jadi sudah mengetahui asesmen ini di 1 tahun sebelumnya. Lalu sebelum kegiatan pembelajaran, dalam rangka mempersiapkan rancangan pembelajaran untuk perlakuan kepada siswa yang unik dan berbeda tadi, tujuan dari asesmen diagnostik kognitif maupun kognitifnya. Lalu yang kedua, lebih senang bermain. Ya, jadi setelah saya coba melakukan tinjauan selama 1 tahun di sekolah penggerak, itu saya lihat siswa lebih senang bermain. Nah, untuk mengakomodir itu, oh, makanya banyak kegiatan yang memang bermain yang sudah saya lakukan dengan pembelajaran yang berbasis game seperti itu. Lalu kegiatan-kegiatan juga di sekolah yang berbasis game. Lalu yang ketiga bahwa ingin diakui keberadaannya. Jadi siswa ini lebih karena usianya juga usia remaja dan dia ingin menunjukkan jati dirinya. Nah ini yang sudah bisa diinventaris. Lalu berikutnya adalah siswa ini dia akan senang atau mau melakukan kegiatan pembelajaran atau hal apapun jika kita memperlakukannya seperti sahabat. Nah ini yang merupakan temuan tentang siswa sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Walaupun menurut saya ini sudah mendekati dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Walaupun mungkin masih jauh dari kategori maksimal atau masih 1-2. Ini adalah salah satu bentuk usaha yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran, bahwa tadi saya mengetahui bahwa anak suka bermain. Jadi apalagi kalau saya masih kelas 7, itu kan masih sifat-sifat SD-nya itu masih terbawa. Jadi saya selipkan di setiap pembelajaran baik di awal, di tengah ataupun di akhir, diselang-seling gitu ya, untuk ada seperti gamenya. Nah ini mungkin salah satunya adalah dengan bertepuk gitu ya. Nah ini karena saya belajarnya IPA, jadi ini adalah tepuknya tepuk sains dan ini adalah hasil karya saya sendiri. Setelah kegiatan pembelajaran yang saya temukan atau yang saya alami sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah bahwa satu, tujuan pembelajaran ini masih sama. Walaupun di awal tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya bahwa saya sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif. Tapi di asesmen kognitif setelah saya punya data dari hasil asesmen kognitif ini masih belum saya terapkan pada tujuan pembelajaran. Harusnya idealnya tujuan pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik itu. Lalu saya masih terpaku bahwa materi harus tuntas. Lalu aktivitas kegiatan pembelajaran juga sama. Walaupun saya sudah memiliki data bahwa ternyata kemampuan kognitif anak berbeda-beda, tapi pada nyatanya kegiatan pembelajarannya ini masih sama. Aktivitas kegiatannya masih sama. Walaupun mungkin saya sudah coba selipkan beberapa sesuai dengan gaya belajar, misalnya dengan video, audio, atau dengan game gitu ya. Saya sudah coba lakukan itu, tapi masih belum mengakomodir seluruh siswa. Lalu tagihan dalam demonstrasi kontekstual yang harus disajikan oleh anak ini juga masih seragam. Artinya karena mungkin keterbatasan waktu dan ketercapaian materi yang harus tuntas, jadi
untuk demonstrasi yang harus disajikan oleh anak masih sama. Lalu asesmen juga masih sama karena tadi tujuannya hanya satu, jadi otomatis asesmennya hanya satu, artinya seragam. Nah ini adalah temuan-temuan atau yang masih saya lakukan pada saat belum mempelajari modul refleksi belajar Dewantara ini. Lalu satu lagi juga untuk refleksi ini masih belum terpola. Jadi mungkin karena waktu dan segala macam halangan yang saya temukan di lapangan atau ketika di kelas, jadi refleksi ini belum berkesinambungan. Artinya belum menjadikan bahan evaluasi untuk kebaikan ke depan maupun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, bagaimana pemikiran filosofi Gajah Dewantara, pemikiran saya berubah. Ada 3 hal yang poin perubahan pemikiran saya. Yang pertama adalah menghamba kepada siswa, lalu yang kedua menuntun, lalu yang ketiga memperhatikan sesuai kodrat alam. Dan setelah memahami modul 1.1 ini, saya akan segera menerapkan beberapa hal terkait dengan pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran filosofis belajar dengan. Adapun hal yang segera akan saya lakukan adalah menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Seperti apa pembelajaran yang bermakna? Ikut penjelasannya. Untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, saya akan menetapkan beberapa hal. Yang pertama adalah menetapkan beberapa tujuan pembelajaran. Seperti di awal saya katakan bahwa hasil asesmen diagnostik kognitif itu menunjukkan bahwa kemampuan kognitif anak beragam. Nah, berdasarkan kemampuan kognitif yang beragam tersebut, maka siswa pun kita bagi menjadi, atau saya bagi menjadi beberapa kategori, dan itu sudah saya lakukan. Tapi untuk tujuan pembelajaran ini yang belum saya lakukan. Jadi ini yang akan segera saya lakukan, menentukan beberapa tujuan pembelajaran sesuai kategori siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif. Lalu yang kedua adalah menetapkan metode atau model yang bervariasi. Walaupun sebelumnya saya sudah mencoba beberapa model maupun metode yang bervariasi, ya baik secara baik yang online, yang daring, ataupun model-model kegiatan cooperative learning. Nah, tapi untuk lebih mengakomodir keberagaman siswa atau peserta didik ini tentu akan lebih saya tingkatkan lagi atau saya lebih perkaya lagi dari segi model maupun metode yang digunakan. Lalu yang berikutnya kegiatan pembelajarannya beragam. Seperti yang di awal bahwa siswa ini memang beragam berdasarkan hasil asesmennya, jadi untuk kegiatannya pun beragam berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang auditori, visual, dan segala macam. Nah ini menunjukkan saya akan berusaha memfasilitasi kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa tersebut. Lalu refleksi. Nah ini refleksi juga masih belum berkelanjutan. Nah, ini akan saya lakukan setiap pembelajaran, diusahakan selalu ada refleksi, dan itu membuktikan atau menunjukkan perbaikan dan refleksi ke depan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah ini yang terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak terus bergerak.